memberikan acuan dalam mengatasi dan memecahkan persoalan umat manusia dalam bentuk ijtihad. Yang keempat, akal juga berfungsi untuk menjabarkan pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah dalam kaitannya dengan fungsi manusia sebagai khalifah Allah untuk mengolah dan memakmurkan bumi dan seisinya. Kalau kedudukan fungsi dan kedudukan dari wahyu sebagai dasar dan sumber pokok ajaran Islam, seluruh pemahaman dan pengalaman ajaran Islam harus dirujukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemahaman dan pengamalan ajaran Islam tanpa merujuk pada Al-Quran dan Al-Sunnah adalah omong kosong. Yang kedua, wahyu sebagai landasan etik, karena wahyu itu akan difungsikan biarlah akal difungsikan untuk memahami, maka akal sebagai alat untuk memahami Islam. Wahyu harus dalam konteks teologi Islam, kebebasan manusia merupakan ideologi yang dianut oleh paham Qadariyah yang memberikan pandangan hanya manusialah yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar, termasuk Tuhan sendiri. Posisi Tuhan hanya terbatas pada penciptaan sifat atau daya kebebasan manusia tersebut. Dan hal ini berbanding terbalik dengan Jabariyah. Menurut paham Jabariyah, perbuatan manusia itu bukan diciptakan oleh manusia, melainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada beberapa akal dan wahyu menurut pemikiran Mu'tazilah. Yang pertama yaitu seluruh pengetahuan dapat diperoleh melalui akal, termasuk mengetahui adanya Tuhan dan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Abu Huzail menegaskan bahwa meskipun wahyu tidak turun, maka manusia tetap wajib beribadah kepada Tuhan, sesuai dengan pengetahuannya tentang Tuhan. Pertama, semua kewajiban diketahui melalui wahyu. Selanjutnya itu menurut Maturidiyah Samarkand. Menurutnya, akal mampu mengetahui 3 hal, yaitu mengetahui Tuhan, mengetahui kewajiban beribadah kepada Tuhan, dan mengetahui baik dan buruk. Hal ini sama dengan Mu'tazilah, bahwa akal manusia memiliki kemampuan untuk mengetahuinya. Artinya, dalam hal ini, wahyu hanya berfungsi sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan akal. Sedangkan pengetahuan tentang kewajiban melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Akal tidak punya kemampuan. Yang berperan di sini adalah wahyu. Hanya saja menurutnya, sebab yang mewajibkannya dapat diketahui akal. Seperti jujur, itu diwajibkan karena membuat pelakunya menjadi terhormat. Selanjutnya yaitu menurut Maturidiyah Bukhara. Aliran ini ternyata lebih dekat kepada Asy'ariyah, di mana akal baginya hanya dapat mengetahui Tuhan. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak tahu tentang Tuhan, karena hal itu memang kapasitas akal. Namun sedikit berbeda dengan
Menurut Maturidiyah Bukhara, aliran ini ternyata lebih dekat kepada Asy'ariyah, di mana akal baginya hanya dapat mengetahui Tuhan. Karena itu, tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak tahu tentang Tuhan, karena hal itu memang kapasitas akal. Namun sedikit berbeda dengan Asy'ariyah. Baginya akal juga mampu mengetahui baik dan buruk, karena baik dan buruk dapat dilihat dari sifat natur dari sesuatu itu. Dan adapun mengetahui kewajiban hanya dapat dilakukan melalui wahyu, karena akal tidak punya kapasitas dalam hal itu dalam agama. Setiap kewajiban memiliki konsekuensi hukum di akhirat, karena itu yang berperan di sini adalah wahyu. Selanjutnya yaitu bagaimana fungsi wahyu. Nah, pertanyaan ini hanya diajukan kepada Mu'tazilah dan Maturidiyah Samarkan, karena bagi mereka akal manusia memiliki kemampuan yang luar biasa, sehingga tanpa wahyu pun manusia dapat mengetahui semua hal yang berkaitan dengan ketuhanan dan perbuatan manusia. Dan ada dugaan bahwa mereka, terutama Mu'tazilah, menafikan wahyu karena terlalu besar memberikan kapasitas kepada akal. Namun, ternyata dugaan itu keliru, karena wahyu bagi mereka tetap dibutuhkan, yakni untuk mengetahui cara beribadah. Besarnya kemampuan akal, ternyata akal tidak mampu mengetahui bagaimana cara beribadah kepada Tuhan. Dalam hal itulah wahyu turun memberikan petunjuk. Jadi menurutnya Mu'tazilah, wahyu berperan sebagai konfirmasi terhadap pengetahuan yang sudah dimiliki oleh manusia, atau 4 pengetahuan di atas, serta sebagai informasi bagi manusia tentang hal-hal yang berkaitan dengan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan. Jika manusia tidak menggunakan wahyu, maka akan dikhawatirkan mereka akan tersesat. Kesimpulannya yaitu, akal merupakan hidayah Allah yang diberikan kepada manusia, berfungsi sebagai alat untuk mencari kebenaran. Akal mampu merumuskan yang bersifat kognitif dan manajerial. Wahyu merupakan firman Allah yang berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Wahyu baik yang langsung atau Al-Quran maupun tidak langsung atau As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Akal dan wahyu dilihat secara fungsional, bukan struktural. Akan berfungsi untuk memahami wahyu, dan wahyu berfungsi untuk meluruskan kerja akal. Dalam ajaran Islam, akal mempunyai kedudukan tinggi dan banyak dipakai, bukan hanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan saja, tetapi juga dalam perkembangan ajaran-ajaran keagamaan Islam itu sendiri. Kedudukan wahyu terhadap akal manusia adalah seperti cahaya terhadap indera penglihatan manusia.